Tapi Bu Meti suaranya nggak kedengaran. Suaranya Bu Meti nggak kedengaran. Ada apa? Belum mulai? Minta maaf Bapak Ibu, sebenarnya sepertinya kami ada kendala di jaringan.
kami berusaha masuk kembali. Ya. Harusnya bawa jaringan tadi dari rumah di kantongan. Itu nih saya cari-cari, ternyata puasa, belum bangun makan sahur jaringannya Pak Ustaz. Saya bawa bagaimana tadi Bu Meti, rumah, sudah jadi bisa? aman. Sudah bisa masuk? Masuk kantongan tadi. Suara Bu Meti, bukain dulu. Belum Pi? Masih belum kedengaran caranya Bu Meti. Oke, saya ambil alih kalau itu. Ya, bagaimana? Isingkan dulu dari Ibu Ketua. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa yang kami hormati. Pagi Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Shalom. Makasih Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita kumpul kembali meskipun dalam jaringan atau secara online untuk mendengarkan bersama-sama sosialisasi penerimaan murid baru. Nah, ini sekarang ada istilahnya yang berbeda dengan tahun lalu Bapak Ibu. Kalau dulu atau tahun sebelumnya menggunakan singkatan PPDB, penerimaan peserta didik baru. Tahun ini oleh pemerintah istilah itu diganti menjadi PMB, penerimaan murid baru. Tapi apapun itu, istilah maupun istilah yang lain-lain, tidak masalah bagi kita. Yang penting bagi kita adalah untuk PMB, anak saya masuk ke IPS, bisa saya tahu secara jelas bagaimana prosedurnya. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua, orang tua yang sudah bergabung. Harusnya pagi ini harus bersih-bersih dulu di rumah, ya, menyiapkan semua yang diperlukan untuk rumah tangga, anak, suami, dan seterusnya. Tapi demi anak, kita semua meluangkan waktu bergabung di room ini. Baik Bapak sekalian, yang berikutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ustaz Eko Purnomo untuk memimpin kita dalam doa agar pertemuan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, jaringannya lancar, jadi harus diikat baik-baik jaringan supaya tidak lari-lari. Kemudian juga materinya bisa kita memahaminya dengan mudah. Saya kira itu dari saya dan langsung saya berikan kepada Pak Ustaz Eko untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Ustaz Eko Purnomo, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Haji. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita khusus sejenak, kita bermunajat, kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Izinkan saya memimpin dengan cara Muslim dan Bapak Ibu sekalian yang beragama Kristen, Katolik, ataupun Hindu, silahkan menyesuaikan dengan agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, pada hari yang berbahagia ini, kami berkumpul di media virtual ini dalam rangka sosialisasi penerimaan murid baru SD Yayasan Pendidikan Sorako. Kami memohon kehadirat-Mu, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, berikanlah kelancaran dan kemudahan dalam acara sosialisasi ini. Jadikanlah acara ini sebagai sarana untuk memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi orang tua dan calon murid. Ya Allah,
Tuhan yang Maha Pengasih, bimbinglah kami semua agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam proses penerimaan murid baru ini. Jadikanlah SD Yayasan Pendidikan Sorowako sebagai tempat yang nyaman dan kondusif bagi perkembangan anak-anak kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada anak-anak kami kecerdasan, kesehatan, dan semangat belajar yang tinggi. Jadikanlah mereka generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia dan berprestasi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Semoga acara sosialisasi ini berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Selamat pagi, Pak Ustaz Eko. Terima kasih banyak. Doanya luar biasa. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz dalam doa-doanya agar semua ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jaringannya lancar dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi Pak Ustaz Eko saya ucapkan terima kasih banyak. Berikutnya Bapak-Ibu sekalian, saya ajak semua untuk mendengarkan sepatah kata dari kepala sekolah. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Abi Talib, SPD, MPD, Kepala SD Singkole. Pada Bapak Abi, apakah Pak Abi sudah bergabung? Pak Abi sudah bergabung ya? Sepertinya cek dulu. Kami sedang disinjai kayaknya. Oh, kalau begitu kita cut dulu. Mungkin masalah jaringan. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya. Pak Ya, Beni. ada Pak Beni. Oh, Pak Beni, silakan Pak Beni. Mudah-mudahan Pak Beni. Wah, aduh kacamatanya mas saya. Masya Allah. Kepada Pak Beni saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih banyak Pak Haji Kamal. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dirsekum, Ketua Panitia dan tim Panitia PMB, Bapak Ibu rekan-rekan guru se-Sekum YPS, terutama untuk guru TK dan guru SD yang hadir saat ini, serta orang tua siswa dari TK Laweu dan TK Sorowako. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang disebut SPMB di Sekolah Umum Yayasan Pendidikan Sorowako untuk jenjang SD pada tahun pelajaran 2025-2026. Saya selaku Kepala Sekolah SD YPS Laweu sekaligus mewakili Kepala SD YPS Singkole Bapak Abi Talib menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh orang tua atas dukungan yang luar biasa dalam mendampingi anak-anak kita melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, yaitu SD YPS. Tahun pelajaran 2025-2026 menjadi langkah penting bagi Sekolah Umum YPS karena kami sedang mengimplementasikan program sekolah unggulan bertaraf internasional yang biasa kami sebut SUBI. Salah satu
langkah nyata yang kami lakukan adalah menjalin kemitraan dengan Cambridge University Press and Assessment serta mengadopsi program Cambridge Educational Partner di semua jenjang, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, khusus di SD, tahun ini kami mengimplementasikan blended curriculum ini di jenjang kelas 1, di tingkatan kelas 1 dan kelas 4. Ini mengintegrasikan kurikulum Merdeka dengan kurikulum Cambridge, di mana tujuan kami memberikan pendidikan berkualitas tinggi yang memadukan karakter bangsa dengan kompetensi global, sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, percaya diri, berkarakter, serta siap bersaing di era global. Terima kasih atas kepercayaan dan komitmen Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama wujudkan masa depan gemilang bagi putra-putri tercinta melalui pendidikan terbaik di Sekolah Umum Yayasan Pendidikan Sorowako. Nah, pada kegiatan saat ini kita akan mengikuti sosialisasi dan kami berharap Bapak dan Ibu dapat memperhatikan hal-hal yang disampaikan oleh panitia dan mencatat hal-hal penting ketika ada yang mau ditanyakan setelah akhir dari presentasi nanti. Silakan ditanyakan sehingga informasi atau sosialisasi ini dapat jelas tersampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Akhir kata, selamat mengikuti sosialisasi saat ini untuk penerimaan murid baru di Sekum YPS. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Beni, sehat selalu Pak Beni. Terima kasih Pak Beni, wakili Kepala Sekolah SD atas sambutan yang diberikan. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Mahmudin selaku Direktur Sekolah Umum YPS untuk memberikan arahan kepada kami semua sebelum acara inti pemaparan materi sosialisasi. Kepada Bapak Mahmudin saya persilakan. Baik. Terima kasih Pak Haji Kamal. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Semoga kita semua yang hadir di sini semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sudah berada di lokasi cuti bersama dengan keluarga di tempat asal, dan semoga semua keluarga juga tetap sehat dan kita bisa mengikuti kegiatan kita ini secara daring dan tetap bisa efektif untuk menyampaikan ataupun menerima informasi dari Sekolah Umum YPS. Bapak Ibu semua, panitia Sekum penerimaan mahasiswa baru, murid baru 2025, kemudian Bapak Ibu semua orang tua siswa TK, baik dari Lawewu maupun dari TK Sorowako, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas antusiasnya untuk mengikuti sosialisasi ini. Ini sesi yang penting bagi kita untuk mendapatkan informasi dari panitia, baik yang dari segi regulasi maupun dari faktor teknis. Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk menguatkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD YPS tadi berkaitan dengan implementasi program sekolah unggulan bertaraf internasional yang kita sedang implementasikan di Sekolah Umum YPS. Oleh karena itu, izin saya untuk share screen Bapak Haji ya, untuk bisa menyampaikan pesan ini. Silakan. Bapak Ibu orang tua. Bapak Ibu semua, bahwa sebagaimana sebelumnya di akhir tahun 2024 kemarin kita sudah
melakukan sosialisasi tentang rencana implementasi program sekolah unggulan bertaraf internasional pada semua orang tua siswa dari TK sampai dengan SMA. Dan di tahun ajaran 2025-2026 kita mengambil langkah penting untuk implementasi awal di dalam pembelajaran. Artinya bahwa secara kurikulum, Bapak Ibu semua, kita sudah akan menerapkan kurikulum dengan blended antara kurikulum nasional dan kurikulum internasional. Untuk kurikulum internasional, Bapak Ibu semua, kita telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum dari Cambridge, dan oleh karena itu kemitraan ini telah kita secara ofisial kita sudah lakukan tanda tangan MOU selama 5 tahun untuk kemitraan. Bapak Ibu semua, sekolah unggulan bertaraf internasional ini semuanya berarah pada karakter dari peserta didik kita, dari anak-anak kita, untuk bisa membentuk karakter unggul dan berdaya saing global. Sehingga semua program-program kita ini diarahkan orientasinya untuk mengembangkan potensi dan kapasitas dari anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, di dalam Subi ada 5 pilar yang penting. Sekali lagi kami sampaikan bahwa 5 pilar penting itu adalah yang menjadi penopang dari program sekolah unggulan bertaraf internasional. Itu adalah kurikulum dan asesmen, kemudian penerapan lingkungan belajar berbasis teknologi, kemudian pengayaan ekstrakurikuler, kemudian kepemimpinan, leadership, dan juga pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu semua, saya perlu sampaikan untuk roadmap kita 2025 ke 2028 untuk SUBI ini adalah di 2025 ini kita menargetkan untuk desain kurikulum dan adopsi Cambridge Educational Partner, dan ini sudah kita tanda tangan kemarin di pekan yang lalu, sehingga sudah sah untuk kita mengimplementasikan program ini. Kemudian dari segi ekstrakurikuler, pada segi ekstrakurikuler kita berharap di tahun 2025 ini ada fondasi ekstrakurikuler dan pemetaan bakat minat ekstrakurikuler untuk semua peserta didik kita. Kemudian perbaikan fondasi infrastruktur dan literasi dasar untuk IT, dan kemudian familiarisasi dan adaptasi awal untuk kurikulum internasional, dan juga bahwa pada tahun ini kita akan melakukan rekrutmen dan orientasi dasar untuk kepemimpinan di sekolah. Jadi kepala-kepala sekolah akan kita lakukan restrukturisasi untuk memilih pemimpin-pemimpin baru di sekolah umum YPS. Kemudian di 2028 akan semakin meningkat, 2027 dan sampai dengan 2028. Target kita bahwa di 2028 sekolah-sekolah umum YPS itu kita sudah bisa mendapatkan sertifikasi untuk mengadopsi menjadi Cambridge International Schools. Ya, tentu harapan kita ini perlu didukung oleh pengembangan kapasitas guru, kemudian pemimpin-pemimpin sekolah, dan juga tentu pada peningkatan kapasitas dari murid-murid kita. Nah, untuk sampai pada 2028, maka tahun ini kita sebut sebagai tahun untuk melakukan adaptasi awal. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, di dalam kerjasama kita dengan Cambridge, Cambridge University Press and Assessment, itu kita mengadopsi program yang kita sebut sebagai Cambridge Educational Partner. Nah, untuk Cambridge Program Educational Partner ini, itu ada 2 yang kita adopsi. Yang pertama adalah Teaching and Learning Resources, ya, sumber belajar bagi guru dan sumber belajar bagi anak-anak kita, yang terdiri atas hard copy, artinya bahwa buku teks. Kemudian yang kedua adalah akses digital untuk guru dan siswa. Nah, yang kedua itu adalah professional development, karena untuk bisa mengajarkan kurikulum Cambridge itu tentu perlu ada penyesuaian dari kemampuan. Ada
kemampuan guru untuk menguasai konten mata pelajaran, materi-materi yang akan diajarkan, kemudian kemampuan guru di dalam menggunakan bahasa Inggris, dan yang ketiga adalah kemampuan guru menggunakan bahasa Inggris mengajarkan mata pelajaran. Nah, tentu saja Bapak Ibu semua, pada saat yang sama, siswa kita diharapkan juga bisa melakukan hal yang sama. Artinya bahwa anak-anak kita harapkan bisa mengikuti belajar dengan menggunakan bahasa Inggris, terbiasa menggunakan bahasa Inggris, ya, sehingga antara interaksi di dalam interaksi siswa dan guru, baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran, itu benar-benar terbentuk iklim belajar yang menumbuhkan karakteristik anak-anak kita, mensuasanakan kondisi di mana anak-anak kita sudah menjadi bagian dari masyarakat global. Nah, Bapak Ibu semua, skenario untuk adopsi untuk 2025-2026, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Beni tadi, bahwa kita memulai adopsi ini untuk TK secara sekaligus, itu langsung TKA dan TKB. Jadi kalau saat ini ada anak-anak kita yang duduk di TKA, itu nanti di TKB itu langsung kita mengadopsi atau menerapkan kurikulum Cambridge Learning Resources untuk belajarnya. Nah, begitu pula untuk yang TKA atau yang akan masuk ke TK. Nah, anak kita yang sekarang di TKB akan masuk di kelas 1, ya tentu itu akan secara otomatis juga akan terlibat dalam program ini. Jadi, kita mulai di kelas 1 dan kelas 4. Kemudian untuk SMP kita mulai di kelas 7 dan SMA kita mulai di kelas 10. Nah, Bapak Ibu semua, ada di dalam adaptasi awal ini ada 3 mata pelajaran yang akan menjadi yang kita adopsi learning resources-nya, yaitu adalah mata pelajaran bahasa Inggris, mata pelajaran sains, dan mata pelajaran matematik. Nah, Bapak Ibu semua, ini sudah wajib untuk menggunakan buku teks, kemudian buku kerja, dan kemudian buku guru dengan menggunakan buku dari Cambridge. Nah, oleh karena itu, tentu Bapak Ibu semua, ini akan menjadi konsekuensi yang kita harapkan Bapak Ibu, orang tua bisa mensupport anak-anak kita untuk pengadaan learning resource-nya. Nah, untuk kelas 1 itu akan membutuhkan Cambridge Global English Learner Book 1 with digital access. Jadi, buku teksnya itu disertai dengan akses digital selama 1 tahun. Kemudian ada Global English Workbook 1 untuk kelas 1, tetapi untuk yang workbook ini kita sifatnya opsional saja. Dan kita tidak wajibkan kepada siswa, tetapi yang kita wajibkan itu ada pada learner's book-nya atau buku teksnya. Karena untuk Global English Workbook itu kita akan siap aksesnya guru itu bisa melakukan reproduksi ulang untuk digunakan oleh siswa, sehingga anak-anak kita tidak perlu membeli buku workbook-nya. Kemudian begitu pula untuk sains, buku teks sains, kemudian buku matematik, yaitu yang kita wajibkan untuk dimiliki oleh anak-anak kita. Sehingga ada 3 mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian buku teks untuk sains, dan buku teks untuk matematika. Nah, sebetulnya dalam jangka panjang di akhir tingkatan satuan pendidikan itu masih ada ujian juga yang menjadi tanggungan dari siswa yang perlu disupport dari orang tua, yaitu ujian untuk Cambridge English Preparation Test atau CEPT-nya. Itu biasanya dilakukan di kelas 6, kemudian CEPT juga dilakukan di kelas 9, kemudian di SMA kelas 11 itu akan mengikuti ujian di IGCSE, ya. Kemudian sebelum tamat itu juga ada ujian A-level. Tapi untuk yang tingkatan SMA A-level itu sifatnya nanti ke depan di tahun 2028 kita harapkan di SMA sudah mulai bisa kita tawarkan program A-level. Nah, Bapak Ibu semua, ini
yang kita harapkan anak-anak kita setelah bersekolah di YPS dari TK sampai dengan SMA, kita berharap mereka memiliki kompetensi untuk punya daya saing global. Kalau anak-anak kita telah berhasil mengikuti ujian IJCSA itu, maka anak-anak kita menunjukkan kompetensinya untuk bisa diterima di universitas-universitas ternama di Indonesia maupun di universitas luar negeri dengan pengakuan terhadap kompetensi berbahasa Inggrisnya. Sehingga biasanya untuk masuk seperti universitas-universitas terkemuka di UI ataupun di Bina Nusantara, itu biasanya kalau sudah dari sekolah Cambridge itu tidak perlu dipertanyakan lagi, dan biasanya langsung mendapatkan pengakuan terhadap sistem pembelajaran. Sehingga biasanya ada mata kuliah bahasa Inggris, itu biasanya mereka sudah bisa langsung diakui itu. Kemudian ketika anak-anak kita berhasil menyelesaikan A-level, jadi A-levelnya itu adalah ujian yang bisa disetarakan dengan foundation di luar negeri atau masa kuliah 1 tahun pertama kuliah di luar negeri. Sehingga anak-anak kita yang melanjutkan pendidikan di luar negeri itu tidak perlu lagi mengikuti foundation kalau dia bisa mengikuti program A-level di SMA selama kelas 11 dan 12. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada tambahan di tahun ajaran baru ini bahwa kita harus menerapkan learning management system di mana semua siswa kita buatkan akun belajar atau akun sekolah yang akan menjadi tempatnya mereka untuk mengakses materi-materi ajar dan termasuk komunikasi termasuk dengan siswa guru 24 jam. Nah, kita menggunakan learning management system yang tahun ini kita upgrade ke Google Edu Plus, di mana platform yang kita pakai itu akan terintegrasi dengan artificial intelligence, di mana artificial intelligence ini adalah menjadi poin penting kita di dalam pengembangan sekolah unggulan bertaraf internasional, di mana anak-anak kita dan guru-guru kita semuanya mahir berinteraksi ataupun menggunakan teknologi AI yang saat ini telah banyak digunakan di dalam semua sendi kehidupan kita. Nah, kira-kira itu yang penting, poin penting yang perlu saya sampaikan supaya kita semua bisa menyiapkan diri, menyiapkan support untuk anak-anak kita. Ya, karena Bapak Ibu semua, proses ini akan kita lakukan di bulan Juli, maka proses pemesanan learning resource ini telah kita lakukan dan kita berharap setelah tahun ajaran baru dimulai, anak-anak kita sudah pasti untuk menggunakan learning resource ini. Nah, itu yang perlu saya sampaikan Pak Aji kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dengan inisiatif perkembangan upaya pengembangan sekolah ini bisa memberikan suasana baru bagi anak-anak kita di sekolah, menempuh pendidikan di SD YPS, begitu pula untuk anak-anak kita di TK, SMP, dan SMA, sehingga harapan kita agar anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang bermutu dengan daya saing global benar-benar bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Demikian yang perlu saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Baik, makasih kepada Pak Mahmudin selaku Direktur Sekolah Umum YPS atas informasi terkait SUBI kepada kita semua. Harapannya Bapak Ibu orang tua siswa bisa memahami bahwa di tahun ajaran baru nanti YPS sudah akan menerapkan kurikulum blended ya, dan akan menjadi YPS akan menjadi sekolah unggul bertaraf internasional. Amin. Semoga sukses untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, agenda selanjutnya pemaparan atau sosialisasi dari panitia terkait penerimaan murid baru di SD YPS. Kepada Ibu Jung, dengan hormat saya persilahkan. Terima kasih banyak Pak Haji Kamal. Izin share screen Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Ya, izinkan saya untuk mensosialisasikan PMB Sekum YPS 2025. Oke, adapun konteks PMB Sekum YPS 2025 yaitu mengacu ke daya tampung Sekum YPS yang terbatas, tidak dapat mengakomodasi semua anak pekerja PT Vale dan atau pegawai YPS. Yang kedua, penyesuaian terhadap program sekolah unggulan bertaraf internasional atau SUBI. Buju, Tabit Buju, bisa di slide slow slide-nya. Terima kasih, Bu. Lupa. Oke, sudah kelihatan ya Pak? Sudah, Bu. Makasih, Bu. Oke, selanjutnya tujuan PMB Sekum YPS yaitu mendapatkan murid kelas awal pada semua tingkatan sekolah sesuai kuota dan daya tampung yang telah ditetapkan. Dasar hukum mengacu kepada yang pertama yaitu Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana prasarana pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Adapun daya tampung khusus untuk SD YPS Lawewu dan SD YPS Singkole yaitu sebanyak 6 rombongan belajar dan maksimal jumlah anak tiap rombongan belajar yaitu 28 sehingga jumlah daya tampung untuk SD YPS yaitu sebanyak 168 siswa. Ketentuan PMB SD YPS Lawewu dan SD YPS Singkole. Yang pertama, 85% daya tampung sekolah diperuntukkan bagi anak pekerja PT Vale atau pegawai YPS, POH luar ataupun POH lokal. Yang kedua, 15% daya tampung sekolah diperuntukkan bagi anak masyarakat lokal terdampak. Adapun yang ketiga kriteria calon murid yaitu anak pekerja PT Vale atau pegawai YPS POH luar. Yang kedua, anak pekerja PT Vale pegawai YPS POH lokal Sorowako. Yang ketiga, anak masyarakat lokal terdampak dibuktikan dengan surat keterangan. Yang keempat, telah berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2025. Yang kelima, telah lulus seleksi administrasi. Yang keenam, lulus seleksi berdasarkan peringkat berikut, yaitu yang pertama usia, prioritas yang paling tua. Yang kedua, jarak tempat tinggal, diprioritaskan yang paling dekat. Dan urutan pendaftaran, prioritas yang memiliki nomor pendaftaran paling kecil. Dengan demikian bagannya bisa dilihat seperti berikut, yaitu 85% anak pekerja PT Vale atau pegawai YPS POH luar maupun POH lokal, dan 15%-nya anak MLT atau alumni TK Sorowako. Adapun waktu pendaftarannya akan dimulai pada tanggal 8 sampai dengan 21 April 2025 melalui online yaitu https://pmb.yps.sch.id. Tata cara pendaftaran PMB 2025. Yang pertama, formulir pendaftaran unit sekolah pelaksana PMB Sekum YPS 2025 dapat diakses melalui portal https://pmb.yps.sch.id. Silakan Bapak Ibu baca terlebih dahulu informasi tentang PMB Sekum dan informasi khusus tentang PMB tingkat sekolah yang akan didaftar. Pendaftaran disarankan menggunakan browser Google Chrome. Disarankan menggunakan login menggunakan akun Google
atau email @gmail.com yang aktif. Setelah itu, Bapak Ibu silakan menyiapkan semua dokumen yang akan diupload atau diunggah, yaitu yang pertama akta kelahiran, yang kedua kartu keluarga, 3 pas foto calon murid, foto berwarna setengah badan atau close up, yang keempat surat keterangan duduk kelas akhir, yang ini untuk khusus pendaftar SMP dan SMA, yang kelima batch number atau nomor pegawai orang tua, khusus untuk pendaftar jalur anak kerja PT Vale ataupun pegawai YPS. Yang keenam, surat rekomendasi dapat mengikuti kelas reguler dari pusat terapi khusus untuk calon murid anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketujuh, surat keterangan masyarakat lokal terdampak yang telah diverifikasi oleh External Relation PT Vale khusus untuk pendaftar jalur masyarakat lokal terdampak. Yang kedelapan, surat keterangan dari TK Sorako khusus untuk pendaftar SD jalur MLT. Pastikan dokumen Bapak Ibu ini sudah tersimpan dalam bentuk file PDF, kecuali foto menggunakan format JPG, serta terbaca dengan jelas pada perangkat komputer atau handphone yang akan digunakan untuk mengisi formulir pendaftaran. Nah, setelah berkas Bapak Ibu siap, silakan pilih menu pendaftaran awal dan unit sekolah yang akan didaftar. Buka isi formulir pendaftaran secara lengkap dan sesuai. Setelah isian formulir terkirim, silakan cek data inputan formulir pada kotak masuk email yang Bapak Ibu gunakan untuk mengisi formulir pendaftaran tersebut. Data pendaftar awal yang masuk pada setiap unit sekolah pelaksana PMB Sekum YPS dapat dicek pada menu resume awal, resume pendaftaran awal pada portal. Jika data inputan yang telah dikirim akan diubah oleh pendaftar, maka proses perubahan data dapat Bapak Ibu lakukan dengan cara masuk kembali ke dalam formulir pendaftaran dan melakukan edit tanggapan sebelum berakhirnya masa pendaftaran awal. Untuk nomor pendaftaran akan dikirim kepada pendaftar setelah berakhirnya masa pendaftaran melalui email yang Bapak Ibu gunakan saat mengisi formulir pendaftaran. Adapun pilihan jalur pendaftaran PMB 2025 Sekum YPS, 1. Formulir biru diperuntukkan bagi anak pekerja PT Vale atau pegawai YPS POH luar. Yang kedua, formulir merah diperuntukkan bagi calon murid yang orang tua penanggung karyawan PT Vale atau pegawai YPS POH lokal. Yang ketiga, formulir kuning diperuntukkan bagi calon murid yang orang tua penanggung masyarakat lokal terdampak MLT sesuai tingkat sekolah. Formulir hijau diperuntukkan bagi calon murid berprestasi alumni sekolah di 4 kecamatan wilayah pemberdayaan PT Vale. Siswa berprestasi minimal juara 3 atau medali perunggu lomba tingkat provinsi pada lomba mata pelajaran, lomba karya tulis ilmiah, lomba bidang olahraga, lomba bidang seni atau sejenisnya dengan nilai rata-rata rapor minimum 85 dari skala 0 sampai dengan 100. Verifikasi berkas pendaftaran akan dilakukan dengan sebagai proses seleksi berkas administrasi pada tanggal 24 sampai 30 April 2025 oleh tim verifikasi sebagai berikut. Yang pertama, data diri calon murid serta data prestasi pendaftar jalur prestasi akan diverifikasi oleh panitia PMB unit sekolah. Yang kedua, data orang tua penanggung calon murid atau pekerja PT Vale akan diverifikasi oleh tim Human Capital PT Vale. Data orang tua penanggung calon murid anak pegawai YPS akan diverifikasi oleh tim bagian kepegawaian YPS. Dan data orang tua penanggung calon murid anak MLT akan diverifikasi oleh tim External Relation PT Vale Indonesia.
Pengumuman hasil seleksi data dan dokumen pendaftaran sebagai hasil seleksi berkas administrasi akan dilakukan pada 5 Mei 2025 melalui email yang Bapak Ibu gunakan saat pendaftaran. Pengumuman hasil seleksi akhir serta penempatan sekolah SD YPS Lawewu dan SD YPS Singkole dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2025. Pengumuman akan dilakukan secara live show melalui Google Meet dan YouTube live streaming, serta dikirim melalui email yang digunakan pada saat pendaftaran awal dan dapat juga dilihat melalui portal https://pmb.yps.sch.id. Informasi tentang pengumuman live show dan live streaming akan disampaikan panitia melalui email bagi yang telah lulus seleksi berkas serta dapat dilihat melalui portal https://pmb.yps.sch.id. Untuk pendaftaran ulang akan dibuka pada tanggal 8 sampai dengan 15 Mei 2025. Ketentuan tata cara pendaftaran ulang sebagai berikut. Yang pertama, lulus seleksi akhir pada unit sekolah pelaksana PMB Sekum YPS tahun pelajaran 2025-2026, lulus dari sekolah asal yang dibuktikan ijazah atau surat keterangan lulus, khusus calon murid SMP dan SMA. Calon murid yang lulus seleksi akhir dan tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Kuota calon murid yang mengundurkan diri akan diisi oleh calon murid cadangan sesuai dengan jalur pendaftaran, urutan peringkat, dan mekanisme pengisian kuota PMB Sekum YPS tahun pelajaran 2025-2026. Pemanggilan cadangan untuk mengisi kuota kosong akan dilakukan melalui telepon, WA, atau email 2 hari setelah penutupan pendaftaran ulang. Adapun tata cara pendaftaran ulang, yaitu yang pertama, formulir pendaftaran ulang unit sekolah pelaksana PMB Sekum YPS 2025 dapat Bapak Ibu akses melalui portal https://pmb.yps.sch.id. Baca terlebih dahulu informasi khusus tentang pendaftaran ulang PMB tingkat sekolah yang didaftar. Kemudian pendaftar disarankan menggunakan browser Google Chrome dan login menggunakan akun Google atau email @gmail.com yang digunakan pada saat pendaftaran awal. Siapkan dokumen surat keterangan lulus dari sekolah asal. Ini untuk calon murid SMP dan SMA. Pastikan dokumennya sudah tersimpan dalam bentuk file PDF yang dapat terbaca dengan jelas pada perangkat yang akan digunakan mengisi formulir pendaftaran. Pilih menu pendaftaran ulang dan unit sekolah yang akan didaftar. Buka dan isi formulir pendaftaran ulang secara lengkap dan sesuai. Setelah isi formulir terkirim, silakan cek data inputan formulir pada kotak masuk email yang digunakan pada saat pendaftaran awal. Data pendaftar ulang yang masuk pada setiap unit sekolah pelaksana PMB Sekum YPS dapat dicek pada menu resume pendaftaran ulang. Adapun konsultasi bagi calon pendaftar yang mengalami kendala atau kesulitan dalam melakukan pendaftaran online PMB Sekum YPS 2025, panitia unit sekolah pelaksana TK, SD, SMP, dan SMA telah menyiapkan tim pendamping. Calon pendaftar dapat menghubungi kontak tim pendampingan unit sekolah serta dapat hadir langsung ke sekolah untuk konsultasi dan pendampingan pada hari atau tanggal Senin, Selasa sampai Senin, 8 sampai dengan 21 April 2025 pada hari kerja, waktunya pukul 13.30 sampai pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Tempatnya sesuai unit sekolah pelaksana masing-masing. Adapun nomor asistensi untuk SD sebagai berikut, Bu Asbianti, Pak Nova Tanilolo, Bu Dewi Wahyuni, dan Bu Melvi Dwi Aryati. Sekian dari saya, Pak Haji Kamal. Terima kasih atas kesempatannya.
Baik, makasih Bu Jum. Sama-sama. Terima kasih banyak juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah presentasi atau sosialisasi penerimaan murid baru di SD, dan mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kepada kami, panitia, ada yang belum jelas, saya persilakan ke Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Boleh dibuka saja mic, kalau dibuka. Di open saja mic-nya, Bapak Ibu. Langsung saya bertanya kepada Ibu Jum. Atau menuliskan di chat dulu juga. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu, calon orang tua murid dapat disampaikan melalui chat ini kalau ada. Oke, makasih. Meti. Silakan Bapak Ibu, atau sudah jelas? Sudah jelas semua mungkin. Oh, ini pos fotonya Ibu Jum, ukuran berapa katanya? Apakah berwarna atau tidak usah? Silakan Ibu Jum, langsung dijawab. Masih belum terbuka mic-nya Bu Jum. Ya, untuk foto yang akan digunakan yaitu ukuran 3x4 pas foto close up dengan latar merah untuk SD. Oke, makasih jawabannya Ibu Jum. Bagaimana Bu Nurhaida, jelas ya? Oke, kalau tidak ada komen berarti jelas Bu Jum. Jelas ada Pak. Lagi Bapak? Masih. Oh, Halo Bu. Oh, Halo Bu. internal Pak. Saya mau bertanya. Jurnal. Mau bertanya? Silakan. Iya. Pak Jurnal. Yang slide berapa tadi yang syarat pendaftaran itu, yang urutan pendaftaran prioritas yang memiliki nomor pendaftaran paling kecil. Kira-kira bagaimana itu Bu ya? Saya belum jelas. Maksudnya yang duluan mendaftar, tapi lebih jelas kalau Ibu Jum yang menjelaskan, lebih sahdu kalau dia. Silakan Bu Jum, apa maksudnya katanya itu nomor kecil pendaftarannya? Ya, jadi nanti sesuai lulus seleksi itu berdasarkan peringkat setelah melihat usia, jarak tempat tinggal, maka kita akan melihat siapa yang urutan pendaftarannya paling kecil, artinya lebih duluan melakukan pendaftaran, Pak. Oke. Mungkin maksudnya kalau kotanya 100, dia urutan 100 dan 101, siapa yang masuk yang 100 itu? Kebetulan mungkin syarat-syaratnya sama, maka yang dilihat adalah nomor pendaftarannya Bu Jum, begitu ya? Pendaftaran, ya, betul Pak. Oh, jadi iya. usianya sama, jarak tempat tinggalnya sama, tapi siswa tersebut memiliki, calon siswa tersebut memiliki nomor pendaftaran yang lebih duluan atau lebih kecil, maka dia akan lebih diutamakan. Jadi saya sarankan Bapak Ibu untuk segera melakukan pendaftaran begitu berkas Bapak Ibu sudah siap. Ya. Jadi lebih cepat lebih baik Bapak Ibu. Ya betul. Mendaftar lebih cepat lebih baik. Baik, masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Halo Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada kendala teknis, boleh langsung dicatkan saya pertanyaannya di kolom chat, nanti saya akan bacakan. Pak Haji Kamal, boleh saya tampilkan temuan kami pada PPDB tahun lalu? Ya, sambil menunggu pertanyaan ya. Iya. Mungkin Bapak Ibu boleh bertanya. Nah ini, bertanya dulu Bu Jum, bertanya dulu. Pak Daryastu, silakan Ya. Pak Daryastu. Ini Bu, tadi kan foto untuk daftarnya kan foto ukuran 3x4 close up latar merah ya untuk SD ya. Nah ini untuk bajunya bebas rapi atau gimana Bu? Untuk pakaian Anda? Untuk pakaiannya itu silakan menggunakan pakaian sekolah sebelumnya Pak. Jadi kalau misalnya TKYPS silakan memakai seragam TKYPS. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Jelas ya Pak Daristo ya.
Ini kayaknya sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Brigita ini, sama pertanyaannya mengenai pakaian yang digunakan oleh siswa ketika berfoto. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Masih, Ibu Pak. Airini. Ibu Pak, mau Airini. bertanya, Pak. Ibu Bapak. Airini bertanya tentang masyarakat lokal. Ya, bagaimana tentang masyarakat lokal, Bu Jum? Mohon penjelasannya. Iya, apanya yang mau ditanyakan, Bu? Mungkin prosesnya, ini apa syarat-syaratnya untuk khusus untuk masyarakat lokal terdampak. Apakah diakomodasi untuk mengikuti pendaftaran di SD atau bagaimana? Seperti itu poinnya kayaknya. Silakan, Bu Jum. Untuk masyarakat lokal terdampak itu ada memiliki kuota 15% dari kuota pendaftaran. Jadi silahkan bagi yang mau mendaftar. Begitu, Mungkin Bu Asrini. berkaitan dengan masyarakat lokal terdampak, ya. Jadi untuk SD, masyarakat lokal terdampak kita itu adalah alumni TK Surwako. Hanya dari TK Surwako saja. Yang dari TK, alumni TK Surwako. Di luar dari alumni TK Surwako tidak diakomodir untuk masyarakat lokal terdampak masuk SD. Ya. Dan tetap ada surat keterangan kawas ya, Pak? Iya, benar. Ya. Jadi ada surat keterangan kawas, ada surat keterangan alumni TK Surwako. Oh. Begitu, Bu Asrini. Iya. Bisa dipahami, Bu Asrini? Udah tahu di kopi nih. Iya, baik. Kemudian dari Ibu Baik. Desi Natalia. Silakan Ibu Desi Natalia. Langsung saja ditanyakan. Ya, melanjutkan tadi pertanyaannya Pak Deris tuh. Kalau dari TK YPS kan latar belakangnya berarti pakai seragam YPS. Berarti kalau yang sekolahnya di luar TK YPS pakai seragam dari sekolah yang sekarang berarti? Langsung dijawab. Saya TK-nya di luar, Pak. SD-nya baru mau masuk YPS. Dari TK mana, Bu? Joyful Kids, Palu. TKA-nya di YPS, Pak. TKB-nya pindah keluar untuk sementara. Jadi SD-nya balik lagi ke Sorowako, gitu. Bisa ditangkap maksudnya, Bu Jom? Oh iya, jadi ini TK-nya sekarang di Palu ya, Bu ya? Iya benar, Bu. Ini iya. Berkaitan dengan baju untuk latar belakang ini untuk foto. Kan tadi dibilang yang YPS pakai seragam YPS. Nah, anak saya kan sekarang sekolahnya di luar YPS saat ini. Jadi kan tadi bilang pakai seragam YPS. Jadi anak saya pakai seragam ini. Untuk kayak gitu kan boleh? Iya. Jadi untuk anak yang di luar TK YPS silakan menggunakan seragam sekolahnya, Bu. Jadi misalnya dia di luar TK YPS maka memakai seragam TK-nya. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu Desi. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan Bu Desi ya. Kemudian Andi Juliana, untuk pas foto sudah ini, tapi tidak apa saya baca ulang lagi. Untuk pas fotonya harus pakai baju seragam warna putih ya, yang SD, yang lengkap dengan atribut YPS-nya, yang lengan dia. Mungkin maksudnya ini baju SD ini Bu, sudah dijelaskan tadi oleh Bu Jum. Jadi pada saat mendaftar calon siswa itu pas fotonya menggunakan baju TK-nya bukan di SD. Nah, begitu Bu Andi Juliana. Ya, mudah-mudahan bisa membantu menjawab. Ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaan. Saya mau pakai bahasa Inggris ini untuk orang tua tapi khawatir kalau paham sekali. Iya. Sambil menunggu saya tadi izin mau apa? Oh iya. Ibu Asriani, Ibu Asri ini mau menyampaikan sesuatu, Ibu Asri ini? Tidak ada ya? Oke.
Oke, silakan Bu Jum. Kayaknya Iya, ini mic. supaya apa namanya tidak terulang lagi jadi perhatian. Jadi pada tahun lalu ketika melakukan PPDB ini kami mendapatkan beberapa temuan-temuan saat verifikasi berkas. Jadi kartu keluarga yang diupload itu bukan yang asli, seharusnya yang asli bukan fotokopi dan telah ditandatangani oleh kepala keluarga. Jadi kartu keluarga itu ada dua macam, ada yang seperti ini yang lama, kartu keluarga lama ada tanda tangan dan stempel, kemudian yang baru itu ada QR code-nya. Kemudian di pengisian formulir tempat lahir anak tidak sesuai dengan akte kelahiran, formulirnya diisi Sorowako, sedangkan pada dokumen akte kelahiran tertulis Luwu Timur. Sebaiknya cek dokumen sebelum pengisian formulir. Kemudian yang ketiga, alamat pada formulir diinput berbeda dengan yang tertulis di KK. Contoh di formulir diisi alamat terbaru Jalan Komodo Wawondula, sedangkan di KK itu alamat lama Jalan Semeru Sorowako. Seharusnya diisi sesuai dokumen yang diupload karena akan diverifikasi berdasarkan dokumen. Jika telah pindah alamat, sebaiknya segera mengurus kartu keluarga terbaru yang mengupdate alamat dan anggota keluarga. Temuan yang terakhir yaitu salah upload akta kelahiran. Jadi yang diupload itu ada akta saudaranya, sebaiknya Bapak Ibu memastikan nama pada dokumen yang diupload adalah anak yang akan didaftar. Itu saja Pak Kamal, temuan yang kami temukan pada saat PPDB Sekum YPS tahun 2024 kemarin. Baik, makasih Bu Jum ya. Itu menjadi perhatian bagi kita semua, termasuk saya. Tapi dari anakku saya, Bah, yang mau mendaftar YPS. Oh, ada Ibu Deborah Claudia mengangkat tangan. Silakan Bu Deborah, langsung saja. Halo, Ibu Deborah. Jangan salah pencet ini, Ibu Deborah. Iya, halo. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu Deborah. Ada satu hal yang mau saya tanyakan. Jadi alamat saya sekarang saya ada di Salonsa, tapi KTP, KK, semua alamat Jakarta. Itu bagaimana ya? Oh iya, silakan Bu Jum, mudah bisa ditangkap pertanyaannya. Iya, Bu. Sebaiknya pada saat mengisi tetap menyesuaikan dengan berkasnya, formulir pendaftarannya. Jadi waktu menginput formulir itu alamatnya mengikuti alamat di KTP atau KK saja ya? Ya betul, Bu. Oh ya, baik, terima kasih Bu. Ya, kan formulir biru kayaknya nih Bu Deborah, Bu Jum, seperti itu. Betul. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Linda. Saya persilakan kepada Ibu Linda. Halo, Bu Linda. Ibu Linda, bisa dengar suara saya? Oh ya, jangan salah pencet ini. Bapak Ibu yang lain, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan akhiri sosialisasi. Oh, ada ini. Ibu Rina Ashadi. Ya, terima kasih Pak. Ini mungkin pertanyaan. Kebetulan anak saya kembar Pak. Nanti ini yang mau masuk. Alhamdulillah. Kalau misalnya mudah-mudahan tidak terpisah ya Pak. Kalau kemungkinan dia terpisah antara YPS Singkole, SD Singkole dan Lawewu, apakah ada ini khusus untuk mereka disatukan saja begitu saja Pak Ibu? Oh, ada permintaan khusus ya, maksudnya ya? Iya, ya bisa. Silakan Bu Jum. Masalah kebijakan ini Bu Jum, kita yang jawab. Saya kembali ke apa namanya tadi ya, bahwa untuk penempatan sekolah itu akan dilakukan apa namanya live show dan di random Bu. Jadi bisa jadi anaknya kemungkinan sama satu sekolah, bisa jadi juga beda sekolah.
SDPS Lawewu atau SDPS Singkole. Ya, mudah-mudahan tidak terpisah. Ya, Harapannya itu boleh nggak terpisah. Tapi itu apa misalnya ada yang mau bertukar seperti itu biasanya bisa dilakukan ya Bu. Kalau kemungkinan ternyata hasil live show-nya mereka terpisah. Kalau mengenai hal itu nanti kita akan lihat setelah pengumuman seleksi ya Bu, dan pengumuman penempatan ya untuk kebijakan berikut tersebut. Iya, masalah kebijakan soalnya. Ya, makasih Bu, Pak. Iya. Ini juga mempertimbangkan jumlah siswa di kedua unit Bu, jangan sampai lebih banyak ke SD Lawewu atau ke SD Singkole kan, jadi itu jadi pertimbangan juga Bu Rina untuk iya betul Pak. Iya Pak. Ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi Bu Rina ya. Ya bisa sekali. Makasih Pak. Barakallah. Makasih Bu Rina. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Ada beberapa Pak di apa namanya ini chat box-nya. Ibu Andi Juliana ya? Sudah tadi ini. Oh ada. Bu Pak Randy bisa kembali poin pertama terkait temuan PPKSIM. Oh dia mau dia mau minta tolong ditampilkan lagi Bu Jo untuk temuan dari panitia tahun sebelumnya agar menjadi perhatian bagi orang tua. Tabe. Nah ini silakan perhatikan dengan baik ya Pak Randy. Ya, sekalian tadi menjawab Pak, apakah harus ada QR code-nya. Jadi ini memang dua bentuk Pak kakaknya. Yang lama itu belum ada QR code-nya. Jadi kartu keluarga terbaru itu yang sudah ada QR code-nya. Jadi tidak harus punya QR code. Kalau misalnya mungkin punya Bapak masih yang lama, belum diupdate. Kira apa yang mau bertanya ini? Itu Pak Randy ya. Jadi kalau kakaknya masih yang lama, nggak apa-apa, itu saja yang dipakai untuk mendaftar. Ya, selama sudah sesuai dengan data berkasnya nanti pada saat mendaftar. Cuma harus pastikan Pak Randy agar kakaknya harus ditandatangani dulu sebelum digunakan. Ya, baik. Ibu Messi, perbedaan YPS Lawewu dan Singkole apa ya Bu? Tidak ada perbedaannya Bu. Tadi sama-sama memakai kurikulum Cambridge ya. Ya betul. Hanya mungkin saja lokasi sekolah dan guru yang mengajarkan. Ada yang guru di Singkole dan lain-lain. Tapi secara kualitas sama saja Ibu Messi ya, begitu. Mungkin masih ada Bapak Ibu? Mungkin orang tua kita itu masih bertanya kenapa mesti ada dua sekolah, sudah satu lokasi gitu. Ada ya. Tapi Bapak Ibu semua, kenapa sampai SD YPS itu sampai sekarang masih dua? Itu karena menyangkut masalah jumlah rombongan belajar. Jadi kebijakan kementerian ada maksimal jumlah rombongan belajar untuk satu sekolah SD. Lebih dari itu harus dipecah jadi dua. Jadi meskipun kita sudah satu lokasi, kita tetap mempertahankan dua unit sekolah ini karena secara regulasi jumlah kelasnya melebihi dari standar minimal. Jadi tetap harus jadi dua sekolah. Tapi secara ini semuanya sama, ya. Jadi untuk aktivitas guru mengajar tetap bahan ajar semuanya diskusi antara SD Lawewu dan SD Singkole. Ya. Jadi sama. Ya. Baik, makasih tambahan penjelasannya Pak Hamudin ya. Jadi terkait dengan regulasi Bapak Ibu sehingga YPS itu masih ada dua unit sekolah. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian kualitasnya sama saja ya. SD Lawewu dan Singkole sama saja. Baik. Masih ada yang mau ditanyakan? Sepertinya semua pertanyaan di kolom chat sudah saya ajukan. Ibu Kamaria. Ibu Kamaria angkat tangan. Silakan Ibu Kamaria. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya.
Jadi yang saya ingin tanyakan adalah tadi di temuan yang kedua itu katanya harus sesuai dengan apa namanya tempat kelahiran dengan alamat domisili sekarang ya, Bu ya. Nah, untuk anak saya, jadi anak saya itu tempat lahirnya di akte kelahiran itu di Parepare, sementara kami sekarang masih sekarang kami domisili Sorowako. Terus itu yang pertama di masalah akte kelahirannya. Terus yang kedua, masalah kakak juga, Bu, di kakak itu kami masih alamat Pinrang, sedangkan kami sekarang domisilinya Sorowako. Apakah harus relokasi atau bagaimana? Terima kasih. Oh iya, terima kasih pertanyaannya Bu Kamaria. Belum diupdate ya kakaknya ya Bu Kamaria. Ibu Ju bisa dijawab pertanyaannya Ibu Kamaria? Iya Bu Kamaria, untuk pengisiannya mengacu ke berkas Ibu saja. Kalau masih apa namanya kakak yang lama silakan dipakai kakak yang lama. Jadi formulirnya nanti diisi sesuai berkas Ibu supaya apa namanya saat verifikasi datanya sama. Oke, baik. Makasih Bu Jum. Jelas ya Bu Kamaria? Pak Haji, itu hanya soal tertib administrasi saja. Iya. Tertib administrasi pemerintahan. Kalau saya jadi suaminya Bu Kamaria, aku pindahkan kakakku karena akan tinggal lama Kak di sini. Disuruh aku. Ya. Pertanyaan berikutnya Ibu Jum. Ada di kolom chat. Oh ini permintaan ini. Apakah bisa di-share di grup TK masing-masing poin-poin untuk pendaftarannya? Sepertinya slide-nya ini Bu Jum. Mau minta tolong orang tua agar di-share di TK YPS dan TK YPS Lawewu dan TK Sorowako supaya katanya biar tidak keliru pada saat pendaftaran. Saya kira seperti itu yang diharapkan Bu Jum. Mohon ditanggapi. Baik, saya akan share Bapak Ibu untuk slide-nya. Dan sebetulnya ini nanti pada saat Bapak Ibu mengakses portal itu ada apa namanya daftar berkas yang Bapak Ibu harus siapkan. Tapi saya akan tampilkan kembali tadi bagian berkas apa yang Bapak Ibu harus siapkan ya. Ya. Sekalian menjawab pertanyaan orang tua berikutnya. Iya, silahkan ini dia dokumen yang akan Bapak Ibu upload atau unggah di link pendaftarannya nanti. Jadi yang dibutuhkan adalah akta kelahiran, yang kedua kartu keluarga, pas foto calon murid, foto berwarna setengah badan atau close up, surat keterangan duduk kelas akhir, ini untuk SMA dan SMA ya Bapak Ibu, bisa di skip, kemudian batch number atau nomor pegawai orang tua khusus untuk pendaftar jalur anak pekerja VT Vale atau pegawai YPS. Kemudian yang keenam, surat rekomendasi dapat mengikuti kelas reguler dari pusat terapi khusus untuk calon murid anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketujuh, surat keterangan masyarakat lokal terdampak yang telah diverifikasi oleh External Relation PT Vale Indonesia. Yang ini khusus untuk pendaftar jalur masyarakat lokal terdampak. Dan 8 surat keterangan dari TK Sorowako khusus untuk pendaftar SD jalur MLT. Ya, semuanya ini di PDF-kan Bapak Ibu kecuali untuk pas fotonya pakai format JPG. Sudah Bu Jum ya? Sudah jelas Bapak Ibu? Oh iya baik. Untuk Bapak Ibu agar diingatkan mengisi daftar hadir, link daftar hadirnya kita sudah kirimkan di kolom chat. Mohon untuk diisi ya Bapak Ibu, minta tolong. Kira sudah jelas semua ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang sudah pukul 9:26, masih ada waktu 4 menit. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, saya berikan kesempatan.
Tidak ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, saya berharap sekali lagi agar kita semua mengisi kehadiran kita di link yang sudah di-share oleh panitia di kolom chat. Sekira demikian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah dijelaskan dengan baik oleh panitia. Terima kasih banyak kepada Ibu Jum dan panitia SD. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang turut hadir di room ini. Terima kasih banyak kepada Pak Mahmudin selaku Desekum, dan spesial terima kasih banyak kepada Bapak Ibu orang tua yang berpartisipasi dalam sosialisasi ini. Mudah-mudahan bisa memahami jelas apa yang disampaikan oleh panitia. Tapi misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di sekolah asal masing-masing. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kurang jelas Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Foto dulu, belum foto-foto orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya, tapi